Shalom, damai di hati, bersyukurlah kita kepada Tuhan untuk hari yang baru, untuk hidup dalam keselamatan, dan untuk apa yang akan kita karyakan sebagai bakti kita kepada Tuhan, pemilik kehidupan ini. Karena itu, kita pun akan membaca firman Tuhan sebagai bahan bagi kita untuk kita mengarungi hari-hari yang Tuhan Allah boleh beri khususnya di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih dan berkat-Mu bagi kami, sehingga hari yang baru, semangat yang baru, dengan kasih Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Maka dalam kesadaran bahwa kami begitu bergantung kepada Tuhan, maka memulaikan hari ini kami akan membaca firman-Mu. Berfirmanlah dan arahkanlah kami. Kami siap membaca firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Dengarkanlah Yohanes 20 ayat 16. Firman Tuhan Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana judul sapaan yang santun, betapa Tuhan Yesus itu maha kuasa, bahkan dengan kasih dan anugerahnya bagi Maria Magdalena yang sudah melihat Yesus, tapi bahkan dikiranya Yesus itu adalah penjaga taman di mana Yesus dikuburkan. Hal itu terjadi karena kesedihan, pergumulannya, sehingga yang ada salah tafsir atas apa yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah nyatakan dengan jelas bahwa Yesus akan diserahkan, menderita sengsara, mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi hal itu semua sepertinya tidak dapat dimengerti oleh para murid, termasuk Maria Magdalena di dalamnya. Tetapi dengan sapaan, Yesus menyapa dengan santun, menyebut namanya Maria. Maka dalam bacaan ini, Maria berpaling dan dia langsung mengatakan Rabuni, yang artinya guru. Betapa Tuhan Maha Kuasa. Yesus tidak perlu membentak Maria. Yesus tidak perlu langsung berteriak dan kecewa, Hai Maria, mengapa kau tidak mengenal aku? Tapi dengan lembut, dengan santunnya, Yesus menyebut nama Maria dan dia langsung mengenal Tuhannya, gurunya. Betapa dia Maha Kuasa. Dengan sapaan itu, maka setiap alat indera dari Maria, termasuk indera rohaninya, mata imannya, boleh tertuju pada Yesus, langsung mengenal Tuhan Yesus. Artinya juga dengan sapaan yang lembut dan santun itu, langsung menghancurkan sekat pemisah antara Maria Magdalena yang dalam keadaannya waktu itu dengan gurunya, dengan Tuhannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa kita yang tidak mengalami pergumulan, siapa kita yang tidak mengalami kesalahan dalam menafsir firman akibat situasi kehidupan, sehingga bahkan kita tidak berdoa, kita tidak baca firman Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan yang besar, ketika dia memberi anugerah keselamatan, dia tidak akan tinggalkan kita. Inilah kabar sukacita itu. Seberdosa apapun kita, ketika dia berkenan, anugerahnya menjadi bagian kita. Sebagaimana Maria Magdalena dia panggil dengan lembut, saya kira setiap kita, siapapun nama ibu bapak saudara, ketika Anda menyaksikan program ini tidak kebetulan, maka Tuhan pun mau menyebut nama ibu, bapak, pemuda, remaja, saudara sekalian. Namun ketika mengadakan perjumpaan dengan Tuhan, hasilnya hanya dua.
kita bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan dalam anugerah-Nya, atau justru kita menjadi seterunya. Tapi saya kira dalam kasih-Nya yang besar, bagi kita semua, kita boleh menjadi umat pilihan-Nya, orang yang diberikan anugerah, dan oleh kasih-Nya, Dia mau membuka alat indera kita, termasuk indera rohani, untuk kita dapat menyaksikan Kristus yang berkenan, memberi anugerah, dan mau menyapa kita dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah di saat ini, ataupun di waktu-waktu kita boleh bersekutu mendengar firman, atau mungkin di media sosial kita membuka dan melihat firman, semua tidak kebetulan. Tuhan mau menyapa saudara. Dan biarlah sapaan ini memungkinkan kita boleh mengakui Dia sebagai guru yang agung, sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sepatutnya dipercayai, diyakini, dan disembah. Maka Tuhan menolong dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Maka biarlah apa yang sudah kami baca dan renungkan memungkinkan kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam anugerah-Mu kami dimungkinkan untuk menghadapi segala situasi kehidupan. Sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami sadari ada saja situasi di sekitar kami yang dapat berubah. Tapi kami punya Tuhan yang tak pernah berubah dari dahulu kemarin sekarang sampai selama-lamanya. Maka hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, program Renungan Harian Keluarga Bukit Moretti Kalabaru. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang dan sampai selamanya. Shalom, damai di hati.